Tapi yang kita ambil sekarang, bayangkan sudah 20 tahun syariat Islam berjalan di Aceh, kanunnya masih pilih-pilih. Maka kalau adat dengan syariat ini sudah dilanggar, maka tidak ada lagi kehormatan bagi kita. Ketika Aceh dinobatkan sebagai provinsi nomor 1 termiskin di Sumatera, provinsi keempat termiskin se-Indonesia, apa yang terjadi? Bukan pejabatnya yang dibuli, encok syariat. Wah, maka nauzubillah, kalau tidak sanggup mempertanggungjawabkan, kembalikan saja. Kenapa? Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Maka sangat tidak relevan pergantian tahun baru Islam dengan tiup-tiup trompet. Jadi kita nggak perlu latah dengan hal-hal demikian. Jadi seharusnya yang kita sarankan kepada pemerintah adalah memfasilitasi pada pergantian tahun baru Hijriah tersebut dibuatlah semacam lomba cerdas cermat tentang sejarah, mengingatkan generasi muda ini tentang kebesaran sejarah-sejarah Islam, tentang penanggalan Islam. Maka saya tidak yakin di sekolah-sekolah itu, bahkan saya tidak yakin kita yang hadir di sini semuanya bisa menghafal bulan-bulan Hijriah. Tapi saya sangat yakin anak-anak kita itu semuanya hafal bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi coba tanyakan kepada mereka bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kita harus apresiasi mereka atas kemampuan-kemampuan mengenal identitas agamanya sendiri. Tapi itu tidak menjadi sebuah kebanggaan. Maka nauzubillah, kita sangat berharap dengan pelaksanaan syariah itu agenda-agendanya adalah mensyariahkan pemahaman dan mensyariahkan wawasan, bukan hanya sebatas seremonial saja. Makanya perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Walaupun di dalam penafsiran para ulama ada beberapa makna dari as-silmi. Ada mayoritas yang menyatakan as-silmi itu artinya adalah Islam. Ada yang katakan as-silmi itu adalah as-sulhu, damai. Ada as-silmi itu dengan makna-makna yang lain lagi. Tapi mayoritas menyatakan bahwa as-silmi itu adalah Islam. Masuklah ke dalam Islam kafah, secara totalitas. Artinya nggak boleh dalam syariat Islam itu pelaksanaannya kita pilih-pilih. Yang suka kita ambil, yang tidak suka kita tinggalkan. Syariat Islam itu bukan hidangan di atas meja prasmanan yang kita ambil, yang kita pilih-pilih saja. Bahkan hidangan di atas meja prasmanan pun kalau di Aceh semuanya diambil. Karena kita di Aceh ini nggak paham tentang tradisi orang barat. Begitu diletakkan hidangan, ada kuah sup untuk orang yang tidak mau kuah belangong, disediakan kuah belangong untuk orang yang hobi kuah belangong, ada ayam panggang, ada rendang, ada kerupuk, ada gado-gado. Disediakan banyak alternatif untuk memberikan pilihan lebih banyak. Yang suka diambil. Tapi di Aceh semuanya diambil. Kuah sup gebuh, kuah belangong geruh. Mana ada nyum deh? Sup hana nyum, kuah belangong pi hana nyum. Kenapa? Karena kita tidak teredukasi dengan budaya orang lain. Pokoknya pupu yang nak ketakat saja anak. Dirasakan membacut hana nyum deh. Menjadi menu yang baru, menu campur aduk, koktel. Bayangkan, saya yang tinggal di Cot Keeng saja paham hal itu. Ini tinggal berada hana umpu mata menan. Makanya kenduri kita itu menjadi kenduri mubazir yang tidak lagi dapat dinikmati. Padahal sengaja disediakan banyak alternatif untuk dipilih-pilih. Ini bahkan yang seharusnya dipilih-pilih kita ambil semua. Ketika ada syariat Islam yang harus diambil semua, tiba-tiba kita pilih-pilih. Inilah salah pada penempatan. Kafah, totalitas. Tapi yang kita ambil sekarang, bayangkan sudah 20 tahun syariat Islam berjalan di Aceh, kanunnya masih pilih-pilih. Baru ada kanun tentang zina dan khalwat. Itu pun hanya menyasar kepada warga kelas menengah ke bawah saja. Kemudian ada kanun tentang arak. Itu pun hanya untuk kelas bawah juga. Kemudian ada kanun tentang judi. Itu pun hanya menyentuh kelas bawah saja. Yang terbaru ada kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah. 20 tahun sudah syariat Islam berjalan, baru 4 kanun yang dihasilkan.
Belum ada yang sangat mendasar seperti kanun memotong tangan untuk pencuri. Padahal sumber masalah di negeri kita pada kanun nomor 5 ini yang akan dibuat, kalau jadi dibuat. Tapi saya yakin itu kanun yang terakhir kalau disahkan nanti. Kenapa? Tidak mungkin pencuri membuat kanun untuk memotong tangannya sendiri. Nanti nggak bisa menandatangani naskah draft yang lain-lain. Maka dibuatlah kanun-kanun untuk memotong yang lain lebih dahulu. Nah, kanun ini pun nauzubillah kita sesuaikan dengan hal-hal yang tidak sesuai syariat. Bayangkan berapa tahun lamanya kanun zina tersebut yang hukumannya hanya cambuk 6 kali. Sampai saya menggugat. Bayangkan 6 kali cambuk, anggaran yang habis 30 juta rupiah lebih kurang. Kenapa? Untuk mencambuk pelanggar syariat 6 kali harus pasang terata, sewa catering, undang hakim, pengacara, polisi dan para pejabat. Habis 30 juta hanya untuk 6 kali cinut. Yang 3 cinut 5 juta. Kalau biaya operasional menghukum pelanggar syariat sedemikian besar biayanya, maka serahkan saja kepada masyarakat, karena bagi masyarakat pelanggar syariat itu diberikan uang 1 juta saja cinut UBE. Itu hak agen loh. Itu geran tertuh. Efisien dan efektif. Kita umrah setiap tahun, kita berangkat haji, kita dibawa ziarah untuk melihat bagaimana di Arab itu di Jeddah ada namanya Masjid Qisas. Mereka tidak perlu pasang terata untuk mengkisas. Mereka tidak perlu undang. Orang memang datang dengan sendirinya. Enggak perlu pakai publikasi, sewa wartawan, media dan lain sebagainya. Setiap hari Jumat ada eksekusi qisas. Yang potong tangan, potong, selesai. Yang potong kepala, potong, selesai. Kita terlalu besar biaya seremonialnya daripada substansi dari kegiatan. Maka tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari syariat ini kecuali hebohnya saja. Maka demikian pula kanun LKS. Kita hanya menyasar kanun tersebut kepada transaksi keuangan di lembaga perbankan dan lembaga keuangan yang lain, tapi tidak menyentuh bagaimana budaya masyarakat itu agar benar-benar sesuai dengan kanun syariat. Maka kalau ingin masuk secara kafah, tidak boleh 20 tahun itu hanya menghasilkan 4 undang-undang, 4 kanun. Rasulullah karena baru berjalan syariah itu pada tahun kedua setelah hijrah, maka saat kita belajar tentang hukum fikih, semua rata-rata tentang syariat tersebut turun pada tahun kedua setelah hijrah. Kewajiban puasa turun tahun kedua setelah hijrah. Kewajiban zakat turun pada tahun kedua setelah hijrah. 9 tahun masa penetapan syariat dan berjalan efektif. Ini 20 tahun masa sudah berjalan syariat, baru grand design. Yang sudah selesai adalah gedung dinas syariat Islam. Yang lain tidak ada yang selesai. Maka na'udzubillah, maka selalu saya tantang, kalau memang kita tidak siap, maka mintalah pemerintah pusat agar mencabut kembali penerapan syariat Islam di Aceh, agar syariat Islam itu tidak menjadi kambing hitam dari ketidakmampuan kita mengurus negeri ini. Maka hasil yang terjadi sekarang, ketika Aceh dinobatkan sebagai provinsi nomor 1 termiskin di Sumatera, provinsi keempat termiskin se-Indonesia, apa yang terjadi? Bukan pejabatnya yang dibuli, encok syariat buah. Udah kau apa? Cok gubernur buah. Encok syariat kagak. Padahal yang menyebabkan kita miskin bukan syariat, pemimpinnya, mulai dari eksekutif sampai legislatif, tapi yang dibuli adalah syariatnya. Maka nauzubillah, kalau tidak sanggup mempertanggungjawabkan, kembalikan saja. Kenapa? Karena jangan sampai syariat itu ternodai oleh ketidakmampuan kita untuk menerapkan. Lalu bagaimana kita berharap syariat akan berjalan dengan baik bila orang yang menyusun kanun tersebut memang para pelanggar syariat semuanya? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini tantangan bagi kita. Ketika sudah tidak mampu untuk memperbaiki sistem yang sudah sangat bobrok, kita masih ada ruang untuk memperbaiki diri dan lingkungan yang terdekat. Ibda' binafsika thumma biman ta'ulu. Mulai dari dirimu dan dari orang-orang yang kepentingannya itu ada di dalam tanggunganmu. Dimulai dari diri sendiri, kemudian dimulai dari keluarga. Ajarkan istri masing-masing, jangan istri kita, mana ada istri kita, istri kitanya kan istri bersama. Ajarkan istri masing-masing untuk mulai patuh kepada syariat dari hal-hal yang sederhana. Katakan bahwa di dalam Islam ada ruang privat. Di dalam rumah selama tidak ada orang asing, silahkan bebas berekspresi, aurat hanya antara pusat dan lutut. Tapi asal keluar dari rumah, terpublikasi, terlihat di ruang publik, walaupun di dalam pagar, maka tetap harus mematuhi aturan syariat, tertutup aurat, baik di gerbang. Dakwah sesederhana itu belum mampu kita terapkan.
Cobalah berjalan sore-sore, siang-siang, kapanpun. Itu banyak para wanita yang duduk nongkrong di depan rumah, di pekarangannya, dengan rambut terbuka. Saya ditanya, kenapa enggak tutup kepala? Ai rumah ro nengku. Hei, dia pun mata agak cuci mata kan. Ada belagak PO. Kamu kru mengutai lah. Ini masalah kita. Hal sesederhana ini belum mampu kita terapkan. Lalu dakwah apa yang sudah kita jalankan selama ini? Maka dimulai dari kesadaran sendiri. Ingatkan istri masing-masing, kalau mau keluar tutup kepala. Ingatkan anak masing-masing, kalau keluar tutup aurat. Lalu perluas bidangnya. Kalau kalian keluar, jangan bikin malu orang tua. Kalau memang anak kita bandel ingin berbuat maksiat, kalau berbuat maksiat jangan pakai fasilitas dari orang tua. Nah, anak agam kena tiji-tiji anak darah agop. Silahkan beli sepeda sendiri. Kalau mau naik sepeda motor, minta pen gero blow gero. Baik pakai Honda tayah blow untuk tiji-tiji anak darah agop. Kita mulai. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Lalu kita perluas pengawasannya. Sampaikan ke kawan-kawan dan kerabat. Perkenalkan anggota keluarga kita. Ini anak saya Pak, nanti tolong ditegur kalau berbuat salah. Perkenalkan. Maka orang tua perlu bersilaturahmi dengan kawan, dengan kerabat, dan perkenalkan anak-anaknya. Karena sekarang zamannya media sosial, kita perkenalkan di ruang media tersebut, ini keluarga saya. Mungkin tidak perlu dipublikasi berlebih-lebihan karena nanti disalahgunakan dan lain sebagainya. Tapi ada kawan-kawan yang harus kita publikasi dengan persahabatan yang terbatas. Ini anak saya, sampaikan. Kalau nanti terlihat berbuat salah, tegur. Maka saya senang ketika suatu kali seorang kawan saat bersilaturahmi hari raya ke tempat kerabatnya, di tempat yang sama dia dapati ada keponakannya datang dengan kawan perempuannya. Kebetulan beliau ini dari keluarga orang alim, punya pesantren orang tuanya. Melihat keponakannya yang sudah mahasiswa ini, yang sudah kuliah S2 di luar negeri ini bawa seorang cewek, langsung di rumah kerabat itu ditempeleng di hadapan mereka. Spontanitas, tempeleng. Walaupun setelah itu khawatir, nanti apa enggak ribut dengan ayahnya, apa enggak ribut dengan ibunya. Ternyata semua anggota keluarganya mendukung sikapnya ini, karena sudah menjaga nama baik keluarga. Walaupun tadi sempat malu datang bertamu ke rumah orang lain, terlihat bagaimana keponakannya ini membawa kawan perempuannya, belum menikah, bahkan belum bertunangan, baru sekedar girlfriend saja, kajak baba merurayah. Dengan satu tempelengan tersebut memperbaiki citra keluarga. Ternyata mereka masih menjaga nama baik keluarga, tidak mengizinkan kerabat dan anggota keluarganya mempermalukan keluarga besar. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu melakukan hal yang sama saat melihat keponakan kita melakukan pelanggaran tersebut? Kajak baba cewek. Karena di Aceh sekarang kenduri maulid kaji baba cewek, baru kenduri maulid kaji baba cewek. Sekarang ini itu belum lagi pelanggaran. Akhir-akhir ini saya perhatikan di media sosial, bahkan pertunangan pun baru sekedar pertunangan sudah ada duduk bersanding laki-laki dan perempuan, baru pertunangan, belum lagi proses pre-wedding. Wedding belum, pre sudah jelas ada pre-wedding. Maka kita berharap ada pemberdayaan lembaga adat. New syariat yang dapat harap ni MPU sangat mana dapat berkhabar lebihnya. Ada pemberdayaan lembaga adat, maka kecil toha petengku imum harus sepakat. Misalnya di kampung Perada, siapa saja warga Perada yang berdomisili di Perada atau berKTP Perada, pada saat prosesi pertunangan anak-anaknya melanggar aturan adat, mempersandingkan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, maka perangkat desa dan perangkat adat tidak mau terlibat pada acara kendurinya. Kan tidak begat benar. Tapi MA leh nak mentang di Aceh, MPU pun hendak dapat leh. Padahal kasus ini sudah terpublikasi di media sosial. Yang melakukannya tokoh-tokoh hebat di negeri ini. Baru sekedar pertunangan saja, seolah-olah sudah sah untuk menikah. Duduk bersanding, hadir pada acara-acara formal. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kalau adat dengan syariat ini sudah dilanggar, maka tidak ada lagi kehormatan bagi kita. Jadi harus diperkuat kembali untuk mengantisipasi pelanggaran yang asal-asal comot dari budaya orang lain. Grup cangguk, grup keledai, habis dia yang patih.
Maka mudah-mudahan itu menjadi kesadaran kolektif, kesadaran bersama, dan mudah-mudahan Allah jauhkan hal-hal demikian dari keluarga kita dan dari masyarakat kita. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu sudah berkumandang azan Isya, kita padakan uraian sampai di sini. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, disilahkan dengan segala hormat. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.